100,9 Bonanza FM, bukan sekedar musik. Baik sahabat Bonanza, untuk hari ini relay kabar baru tidak bisa karena ada kendala teknis ya. Jadi langsung kita masuki untuk segmen talk show interaktif di interval 10 sampai jam 11. Seperti yang sudah saya informasikan pada Anda pada hari ini, Rabu 24 Juni 2020, kita ada talk show khusus bersama dengan Bapak Ibu Guru dari SMP Pawiyatan Daha 1 Kediri. Untuk itu saya akan perkenalkan pada Anda siapa saja narasumber yang sudah hadir di studio siang hari ini. Ya, yang pertama ada Ibu Satriani Widyawati Rahayu ya, Kepala SMP Pawiyatan Daha Kediri. SMP Pawiyatan Daha 1, karena ada 1 ada 2 ya. Ya, Ibu Satriani Widyawati Rahayu SPD MPD, Kepala SMP Pawiyatan Daha 1 Kediri. Kita sapa dulu. Selamat siang Ibu Satriani. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Ibu? Alhamdulillah sehat dan sehat ya. Sudah berapa tahun ya di SMP Pawiyatan Daha 1? Sudah hampir 9 tahun. Oh, sudah hampir 9 tahun. Sebelumnya? Di SMP Pawiyatan Daha 2. Oh, begitu ya. Tapi tetap dalam satu naungan Yayasan Pawiyatan Daha ya. Baik, selamat datang di studio Bonanza Ibu. Dan untuk kesekian kalinya ya. Baik, kemudian yang ada di tengah ada Bapak Prayitno Joko Waluyo SPD MPD ya. Beliau sebagai Wakil Kesiswaan ya, atau Wakil Kepala di bidang kesiswaan di SMP Pawiyatan Daha 1. Kita sapa dulu, selamat siang. Panggilannya Pak Joko atau Pak Prayit? Selamat siang Pak Joko. Oh Pak Joko aja, meskipun sudah jadi Bapak tetap Joko ya. Iya. Ya. Apa kabar ini Pak Joko? Alhamdulillah kabar iya, baik. Pak Joko sudah ngajar atau bergabung di SMP Pawiyatan Daha 1? Sejak tahun 2000, 20 tahun. Oh, sudah 2 dekade ya Pak ya. 4 periode presiden berarti. Iya, ngajar apa Pak? Saya ngajar IPA. Oh, IPA ya. Oke, baik. Kalau di SMP masih umum ya, belum ada fisika, kimia gitu ya. Ya, dulu terpisah. Oh, sekarang gitu. sudah IPA terpadu. Oh, namanya IPA terpadu. Ya, ya memang terus berubah ya, menyesuaikan dengan zaman yang baru. Baik, selamat datang di Studio Bonanza Pak Joko. Terima kasih. Ya, kemudian yang pakai kopiah ini ada Bapak Anang ya. Bapak Anang Haryawan SPD selaku atau Wakil Kepala di bidang sarana dan prasarana di SMP Pawiyatan Daha 1. Selamat siang Pak Anang. Selamat siang. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Wah, saya naksir maskernya itu loh, batik. Iya. Iya. Sekarang ini kalau nggak pakai masker malah aneh gitu ya kalau kita ketemu di jalan-jalan. Ini termasuk bagian dari new normal. Pak Anang di Waka Sarpras tapi masih ngajar juga? Oh ngajar. Oh masih ngajar juga ya. Apa pelajaran apa? Saya pelajaran matematika. Oh, pokoknya kayak ada rumus-rumus gitu. Iya. Sudah berapa lama bergabung di SMP Pawiyatan Daha? Saya 16 tahun. Oh 16 tahun ya. Baik, selamat bergabung juga. Selamat datang di Studio Bonanza ya Pak Anang ya. Selamat datang. Oke, baik. Ya, sahabat Bonanza, sudah saya perkenalkan 3 narasumber yang hadir siang hari ini dari SMP Pawiyatan Daha 1 Kediri. Ada Ibu Satriani, Pak Joko, dan juga Pak Anang. Kita akan membahas tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021, di mana tahun ini memang tahun yang istimewa karena ada COVID-19 ya, atau ada pandemi sehingga dari ujian nasionalnya juga tidak ada ya, lulus semua ini ya 100%. Kemudian untuk PPDB-nya memang sekarang sudah teknologinya online juga, tapi yang pasti memang banyak perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk tahun ini ya di bidang pendidikan khususnya. Baik, kita akan menyamakan persepsi dulu tentang SMP Pawiyatan Daha. Jadi ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya, meskipun SMP Pawiyatan Daha ini SMP Pawiyatan Daha 1 ya, pastinya sudah puluhan tahun juga
menjadi pilihan dari para anak-anak para orang tua untuk mempercayakan pendidikan mereka di jenjang sekolah menengah pertama ya. Tapi mungkin kita akan lebih tahu lagi update terbaru tentang seperti apa dan bagaimana sih SMP Pawiatan Daha 1 itu, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ada di sana, sistem pembelajarannya seperti apa. Jadi nanti akan memberikan gambaran yang lebih lengkap lagi sebelum mungkin Anda bagi para orang tua yang punya putra-putri lulus SD atau MI ya, untuk memilih SMP Pawiatan Daha 1 ya. Silakan ke Ibu Satriani dulu ya. Seperti apa sih profil SMP Pawiatan Daha 1? Terima kasih. Ya, bisa agak diangkat ini Ibu mungkin ya biar lebih mantap suaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan kami dari SMP Pawiatan Daha 1 Kediri, di mana kami perkenalkan juga sekolah SMP Pawiatan Daha 1 Kediri adalah SMP swasta di Kota Kediri yang tertua. Dan memang sudah ada sejak tahun 1932. Wah, jadi umurnya cukup. Iya. Akhirnya sampai tahun ini masih ada dan berkembang terus. Tepatnya SMP Pawiatan Daha 1 sekarang letaknya di Jalan Banjaran Gang Care nomor 58 Kediri. Di tengah kota berarti di ya. Kota, tetapi di perkampungan. Jadi nanti kalau mencari jalan lupa, Gang Care nomor 58. Jadi ini ya di perkampungan memang. Kemudian di SMP Pawiatan Daha 1 itu merupakan sekolah swasta yang selain memata pelajaran umum, kita juga memiliki bidang-bidang khusus yang sifatnya memacu atau memberikan wadah kepada anak-anak yang memiliki prestasi, yang memiliki bakat, minat, dan keinginan sesuai dengan kehendak anak-anak. Di mana SMP Pawiatan Daha 1 selain sebagai SMP umum, kita juga mempunyai istilah plus, SMP plus PPST ya. Pendidikan Pengembang Seni Tradisi. Jadi selain mata pelajaran umum, kita juga memiliki kelas khusus di bidang seni, yang nanti di bidang seni itu akan kita ajarkan beberapa macam seni yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Nanti akan disampaikan oleh wakil kesiswaan saya, di mana beliau yang mengelola di sini. Nanti akan dijelaskan bagaimana PPST di SMP Pawiatan Daha 1. Di samping kita mempunyai kelas khusus bidang seni, SMP Pawiatan Daha 1 juga merupakan sekolah yang mempunyai predikat tingkat nasional sebagai sekolah yang bersih narkoba. Jadi kita pada tahun 2016-2017 kita mendapatkan penghargaan dari Bapak Kepala BNN Nasional Pusat. Kita mendapatkan prestasi sebagai sekolah yang mewujudkan sekolah bersih narkoba. Kurikulum kita juga kita integrasikan sebagai sekolah yang bersih narkoba, sehingga mata pelajaran kita integrasikan kegiatan P4GN dalam semua mata pelajaran. Kemudian pada tahun 2018 kita juga mendapatkan penghargaan di mana sebagai sekolah Pancasila. Ada sekolah Pancasila gitu ya? Maksudnya gimana itu, Bu? Kita mendapatkan predikat sebagai sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Jadi juga kita integrasikan di seluruh mata pelajaran dan di seluruh kegiatan ekstrakurikuler para siswa nilai-nilai karakter Pancasila. Contohnya misalnya, Ibu? Misalkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mengintegrasikan nilai Pancasila melalui materinya, juga melalui kegiatan KBM-nya, sampai pada mata pelajaran olahraga, di mana anak-anak kita ajak untuk kebersamaan, kekompakan. Ini mewujudkan persatuan dan kesatuan. Itu bentuk-bentuk contoh perwujudan nilai-nilai pengamalan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Nah, akhirnya pada tahun 2018-2019 kemarin kita mendapatkan prestasi ikon Pancasila di tingkat nasional. Begitu. Alhamdulillah satu-satunya SMP di Provinsi Jawa Timur. Luar biasa ya, satu-satunya SMP ya. Itu SMP Pawiatan Daha 1 selain mempunyai kelas khusus bidang seni tradisi, kita juga memiliki predikat sekolah bersih narkoba tingkat nasional
yang walaupun dalam proses ini tetap kita jalankan, berupaya agar anak-anak kita memang bersih narkoba. Selanjutnya kita juga mendapatkan predikat sebagai sekolah Pancasila di tingkat nasional, di mana kita ingin mengembangkan karakter anak-anak didik menjadi manusia-manusia Pancasila yang sejati. Wah, itu ya, sementara mungkin nanti akan dikembangkan oleh para wakil kami. Oke, baik ya. Tapi ini pemilihan sekolah Pancasila ini memang tiap tahun ada atau insidentil pada tahun itu aja? Ini sesuai dengan bentuk pengembangan bagaimana penerapan Pancasila di sekolah. Jadi kalau memang ada yang sekolah yang menonjol, itu bisa mendapatkan prestasi. Oh begitu, ya. Oke, baik ya. Ya, itu tadi sahabat Bonanza, Ibu Satriani, Kepala SMP Pawiyatan Daha 1, sudah menjelaskan secara singkat tentang capaian-capaian yang sudah diraih, juga profil singkat tentang SMP Pawiyatan Daha 1. Kita beralih ke Pak Joko, dan nanti Anda juga bisa berinteraksi ya sahabat Bonanza. Kalau ingin tahu lebih jauh tentang SMP Pawiyatan Daha 1, Anda bisa nanti langsung bergabung, teleponnya di 7785555 atau bisa SMS dan WhatsApp di 081556244444, tapi di segmen kedua. Sekarang saya ingin ke Pak Joko ya. Ini di kesiswaan ya, dan juga pengembang seni tradisi tadi ya. Ya, jadi saya ingin tahu lebih banyak ini tentang ada plus PPST. Ini memang ada yang memilih dari Diknas misalnya, atau dari mana, atau memang inisiatif dari SMP Pawiyatan Daha 1 sendiri untuk memberikan plusnya di bidang seni tradisi begitu. Kenapa? Iya. Awalnya ini para peserta didik SMP Pawiyatan Daha 1 itu rata-rata backgroundnya ini suka kesenian, terutama jaranan dulu itu. Oh begitu. Kota Kediri kan. Kota Kediri kan jaranan. Identik dengan jaranan ya. Kita tampung, kita salurkan. Yang seneng karawitan kita arahkan di karawitan, yang seneng sinden kita carikan pelatih sinden, yang seneng tari ada pelatih tari. Iya. Kemudian jadi yang ekstra gitu, tapi waktu itu. Ya, bukan, yang awalnya begitu. Awalnya. Ternyata peminatnya makin lama makin banyak. Kita kelola tersendiri mulai akhirnya begitu. 2013. Dimasukkan dalam kurikulum atau peminatan ini? Kita seleksi anak-anak yang memang punya bakat, punya minat, kita taruh di kelas khusus karena pembinaannya juga khusus, bukan sekedar ekstra. Oh begitu. Ya. Jadi untuk pelajaran-pelajaran yang lain mereka juga satu kelas gitu ya? Iya, pelajaran yang bukan lain. Hanya pada saat itu gitu ya? Bukan. Oh, jadi dalam berapa kelas akhirnya yang ada seni? Setiap angkatan 2 kelas. Oh, ada 2 kelas ya. Dan karena intensif gitu jadi lebih mumpuni ya. Pernah tampil begitu juga sudah ya? Pernah tampil di Festival Gamelan Jogja internasional ini sama musisi-musisi internasional kita pernah sana. Kemudian kalau event-event kota maupun provinsi sudah sering banyak. Iya. Oke, baik. Tapi anak-anaknya yang ikut ini di rumah ya sekarang ya. Iya. Bisa bergabung nanti biar didengarkan suaranya. Oke, baik. Kemudian karena membidangi kesiswaan ya Pak Joko ya. Untuk kesiswaan itu maksudnya dari untuk gambaran penanganan kesiswaan itu ranahnya apa ini kalau waka kesiswaan ini? Yang saya tangani terutama kegiatan kesiswaan kita yang mengatur mulai jadwal ekstra dan sebagainya, kemudian program-program insidental kita yang begitu ya, kemudian ketertiban ini ketertiban anak, kedisiplinan kita yang tangani. Terus pembentukan karakter. Masih ada sistem hukuman, disuruh lari, jemur gitu ada nggak? Iya, namanya siswa kan tidak semuanya tertib. Iya. Ada beberapa memang perlu pendekatan khusus. Pendekatan khusus ya. Kalau sering dekat dengan siswa akrab, insya Allah
Jadi Pak Joko hafal ya mana-mana yang bandel gitu. Insya Allah sangat hafal. Oh sangat hafal. Iya. Oke baik, kita ke Pak Anang ya. Iya. Pak Anang ini di sarana prasarana dan kurikulum ya. Nah, sarana prasarana dan kurikulum. Nah, kalau sarana prasarana berkaitan juga dengan fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Misalnya ada PPST, berarti ada perlu gamelan gitu termasuk gitu ya. Iya, termasuk. Jadi sarana prasarana itu mengurusi semuanya terkait sarpras. Misalkan kita perlu mengajukan bantuan, itu bagian saya ngurusi bantuan. Jadi kemarin alhamdulillah kebetulan kita juga dapat gamelan, dapat gratis dari kita mana? Bantuan dari DAK ada, dulu dari pusat ada, DAK Kota Kediri ada, pusat juga pernah. Terus kemudian juga terkait dengan bangunan sekolah itu semua sudah milik kita sendiri. Iya. Terus kemudian terkait dengan new normal besok ini jangan khawatir masyarakat. Itu nanti yang mau saya tanyakan sebenarnya ya. Kemudian ya. Tidak ada yang masuk siang ya, semuanya masuk pagi. Semua masuk pagi. Oke, baik. Jadi gedungnya sudah mencukupi. Itu berapa kelas paralel untuk kelas 7? Untuk kelas 7 nanti kita tanggung di sana sekitar 9 rombel. 9 rombongan belajar. Untuk yang kelas 8 9 saat ini? Saat 9 ini juga. 7 dan 7. Oh, 7. Ya, tapi tahun ini targetan 9. Dengan adanya zonasi ada pengaruh tidak ke SMP? Oh, kita tidak mengenal zonasi. Iya, maksudnya dari negeri kan ada zonasi, ada pengaruh. Oh, kalau pengaruh ke sekolah ada tetap. Cuma artinya kita bagi masyarakat nanti yang tidak tertampung di negeri, kita selalu terbuka. Kita terbuka. Iya. Siapa tahu nggak ikut zonasi nggak ini langsung ke SMP langsung kita tidak mengenal gitu ya. Oke, baik. Ya, itu tadi sahabat Bonansa untuk segmen pertama siang hari ini bersama SMP Pawiatan Daha 1. Nanti di segmen kedua Anda boleh bertanya-tanya lebih jauh tentang SMP Pawiatan Daha 1. Ada 3 narasumber yang hadir di sini. Tapi kita akan jeda dulu ya untuk beberapa pariwara. Jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas beberapa jeda pariwara. Tetap di talk show 1 jam bersama SMP Pawiatan Daha 1 Kediri.